Itu renyah, gurih, didukung sama aroma udang yang kegoreng ya, bikin semakin gurih lagi. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin udang goreng crispy ya. Bisa buat lauk, bisa buat cemilan, bisa buat jualan. Atau mungkin juga ibu-ibu ingin mengapresiasi usaha si kecil dalam melewati ujian. Bahkan bisa juga untuk mengisi momen liburan. Oh ya, udang goreng crispy ini juga terinspirasi dari salah satu oleh-oleh favorit aku dari Surabaya ya, udang goreng Bu Rudi. Mungkin kalian juga pastinya udah cukup familiar. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini bahan utamanya pastinya udang kecil ya. Ini disebut hurang atau urang. Dan udangnya ini sudah dicuci bersih dulu ya. Hati-hati ketusuk karena tajam. Lalu kita akan marinasi menggunakan garam, kaldu bubuk atau boleh juga pakai penyedap, merica, baking powder. Dan untuk tambahannya ini aku akan pakai cuka juga ya, ini pastinya ngebantu untuk aroma, terus juga ekstra renyah, terus juga nanti warnanya dia lebih cantik. Untuk tepung pelapisnya di sini aku gunakan tepung tapioka dan juga sedikit campuran tepung beras. Kalau kalian lagi nggak ada tepung beras, mau semuanya pakai tepung tapioka, nggak masalah. Dan terakhir supaya makin lengkap ya, di sini aku juga udah siapin sambal bawang yang resepnya udah pernah aku share. Ini cocok banget dimakan sama udang crispy kayak gini. Oke, pertama ini kita akan marinasi udangnya dulu. Oh ya, buat kalian yang bingung untuk dapetin udang kecil kayak gini di mana, memang kalau di supermarket itu jarang dijual ya. Kalian bisa dapetin di pasar atau bisa juga di e-commerce ya. Ini ada yang nyebut hurang, ada yang nyebut urang, atau sekedar kalian tinggal tulis saja udang kecil gitu. Oh ya, penting juga ya ukuran udang. Nah, kalau bisa sih memang yang kecil-kecil dia nanti gorengnya lebih cepat, lebih renyah. Kalau yang lebih gede dari 1 sendok teh, itu biasa kita perlu waktu yang lebih lama atau malah nanti si udang crispy-nya ini jadi cenderung alot karena daging udangnya terlalu tebal. Nah, di sini kita akan marinasi ya. Aku akan marinasinya menggunakan garam, kaldu bubuk atau penyedap, merica, dan juga baking powder sama cuka. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja. Untuk marinasinya ini cukup 10-15 menit ya. Udangnya juga kecil-kecil, rasanya pastinya gampang meresap, tapi memang kita perlu diamkan supaya baking powdernya, cukanya itu dia beraksi, nanti udangnya jadinya lebih renyah. Terus buat kalian mungkin yang takut rasa udangnya jadi asam, tenang aja, nanti begitu digoreng rasa cukanya itu dia juga bakalan hilang ya. Yang penting sesuai takaran. Untuk takaran lengkap aku udah tulis di description box. Terus juga mungkin kalian mau tambahin perasa, misalnya bubuk bawang putih, bubuk seledri dan lain-lain, itu juga bisa sebenarnya. Tapi yang perlu diperhatikan jumlahnya juga jangan kebanyakan, karena takutnya kan nanti ini kita gorengnya akan lama ya. Kalau serbuk-serbuk tertentu atau perasa tertentu tuh kadang menimbulkan aroma gosong atau warnanya jadi gelap, jadi kurang bagus. Nah, itu harus disesuaikan lagi. Oke, kalau udah 10-15 menit, sekarang kita akan panaskan minyak dulu ya, karena nanti kita akan gorengnya dalam keadaan minyak yang sudah panas. Di sini aku menggunakan minyak goreng dari Fortune. Jadi minyak goreng Fortune ini merupakan minyak goreng dari sawit ya, tahan panas, smoking point-nya tinggi sehingga kita dapat menggoreng dengan suhu tinggi, lebih renyah, lebih crispy. Oh ya, minyaknya ini mau aku panasin di apinya ini sedang besar. Jadi memang bikin udang crispy ini step by stepnya cukup simple, bahan-bahannya simple, tapi perlu diperhatikan supaya hasilnya maksimal. Nah, pertama ini minyaknya jangan kurang, terus juga suhunya dia harus pas ya, nanti kita bahas lagi. Next, kita akan siapkan untuk tepung keringnya. Siapkan mangkok kosong seperti ini, kita campur tepung tapioka dan juga sedikit tepung beras. Tepung berasnya jangan kebanyakan, nanti jadi terlalu alot ya. Lalu diaduk rata seperti ini. Untuk udangnya, ini kan pasti yang bagian atas kering nih, bawahnya basah, jadi kita perlu aduk dulu. Supaya udangnya basah, jadi nanti tepungnya dia bisa nempel dengan baik. Di sini tinggal kita masukin aja, aku angkat pakai garpu. Tuh ya, dia kan agak basah, jadi pastinya tepungnya bisa nempel dengan baik. Cuman jangan yang basah banget ya, nanti dia kalau tepungnya terlalu tebal juga malah jadi alot. Terus kerasa tepung banget kan kurang oke. Ini tinggal kita aduk rata aja. Lalu aku pakai bantuan saringan, ini kita lempar-lempar aja kayak gini ya. Tepung yang berlebihnya nanti dia akan jatuh.
terus juga si udangnya terlapisi dengan merata, dan udah bisa kita goreng. Ingat ya, ini gorengnya cobain dulu satu. Tuh, kalau dia minyaknya udah panas kayak gini, kita boleh masukin. Jadi kalau minyaknya kurang panas, kita udah masukin ya, tepungnya nanti dia kan kurang mengembang, malah tepungnya jadi alot ya. Jadi ini juga penting. Untuk sisa tepung yang kasar kayak gini jangan digabungin lagi, tapi ini kita buang aja. Lalu ini aku mau lapisin yang lain karena aku akan goreng semua ya. Di sini aku pakai setengah kilo udang. Lapisin kayak tadi. Ini aku mau goreng bareng sama udang yang kita masukin pertama tadi, nggak masalah karena kita akan gorengnya di waktu yang lama ya. Jadi ini bakalan merata anyway. Oh ya, kalau kalian minyaknya pakainya nggak terlalu banyak, gorengnya itu jangan sekali jadi ya. Mungkin bisa dibagi dua gitu. Karena kalau kita masukin udang terlalu banyak, pasti suhu dari minyaknya dia akan terlalu ngedrop ya, nanti kurang renyah. Terus kalau udah, kita tetap akan goreng ini di api sedang besar kurang lebih selama 5 menit. Nah, kalau udah 5 menit, udah kerasa ya, diaduk tuh udang-udangnya bertabrakan tuh udah kering gitu. Strukturnya udah oke. Baru kalau udah kayak gini, kita perlu kecilkan api. Dan ini penting, kita akan goreng di api kecil supaya si daging udangnya sampai dalam-dalamnya tuh garing. Karena kalau kita goreng udang, pasti kepalanya, buntutnya, kulitnya itu gampang renyah ya. Tapi bagian daging udangnya itu biasa masih alot. That's why kita perlu gorengnya di api kecil dalam waktu yang cukup lama. Kalau udangnya kecil-kecil, sekitar 15 menit cukup, tapi kalau udangnya agak besar mungkin perlu 20 sampai 25 menit ya, jangan kelamaan juga. Ciri-cirinya kalau kelamaan biasanya udangnya malah jadi bau angus ya, bau gosong, itu kelamaan. Oke, kalau udah tinggal diangkat. Tuh ya, ini kelihatan minyaknya juga udah lebih tenang, artinya kandungan airnya juga dia udah jauh lebih sedikit. Ini aku mau angkat. Begitu diangkat kayak gini, ini kan masih panas ya, biasa belum terlalu renyah. Jadi perlu kita diamkan sampai benar-benar dingin, nanti renyahnya lebih maksimal. Tapi ternyata kalau udah dingin masih alot gitu, ini masih bisa ditolong ya, dipanggang menggunakan oven di suhu rendah 110 derajat untuk waktunya mungkin sekitar 15 sampai 25 menit. Itu renyah, gurih, didukung sama aroma udang yang kegoreng ya, bikin semakin gurih lagi. Dan juga ini walaupun yang besar nih ya, kalian bisa lihat sampai dalam-dalamnya ini kering. Memang tadi perlu diperhatikan ya, udang jangan terlalu besar. Ini sebenarnya agak kebesaran sedikit udangnya, tapi kita kalau goreng lebih lama dia tetap bisa kering. Terus juga minyak jangan kurang, suhunya juga harus pas. Lalu untuk tepung pelapisnya juga dia nggak boleh terlalu tebal ya, jadinya dia nggak alot. Dan kalau udah benar-benar dingin, benar-benar crispy, ini juga awet tahan lama ya, bisa mungkin sampai sebulan. Yang penting kita tutup di yang kedap udara, jadi bisa buat stok di rumah, anak-anak juga suka ya, atau bahkan bisa juga untuk jualan. Cukup ekonomis, 500 gram, jadinya juga ini cukup banyak. Oh ya, untuk sambal bawangnya juga aku udah share, jangan lupa untuk cek resepnya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk nyetok serta gunakan minyak goreng Fortune. Rajanya garing, biar rasa dan kualitasnya tetap nikmat kayak hidangan yang aku buat hari ini. Kalau recook, jangan lupa tag @fortunecermat, Devi Spendri dan juga Devina Hermawan. Like, subscribe, share, komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.